Sahabat Opa bercerita yang luar biasa. Kita bertemu lagi, tentunya dalam cerita yang berbeda. Opa selalu doakan kalian sehat-sehat selalu. Kali ini, Opa akan bercerita tentang seorang kepala desa. Suatu hari, di suatu desa di pelosok Indonesia, di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hamparan hijau, pesawahan, dan perkebunan, hiduplah seorang kepala desa yang bernama Joko. Meskipun diangkat sebagai pemimpin desa, Joko awalnya diabaikan oleh warganya. Kepemimpinan Joko dianggap biasa-biasa saja, kurang inovatif, dan tidak mampu menghadapi tantangan zaman. Meskipun demikian, Joko memiliki tekad yang kuat untuk membuktikan dirinya sebagai seorang pemimpin yang mampu mengubah nasib desanya. Pada suatu hari, desa itu dihadapkan pada cobaan besar. Akibat karena hujan yang selama seminggu mengguyur desa tersebut, sebuah sungai yang membelah desa menjadi dua bagian. Sungai yang lebar dan deras itu menjadi penghalang besar bagi warga desa untuk beraktivitas sehari-hari. Karena jembatan lama akhirnya rubuh oleh terjangan arus sungai itu. Akses yang sulit ke seberang sungai membuat warga kesulitan dalam mengangkut hasil pertanian, berinteraksi dengan tetangga desa seberangnya, dan menjalankan kehidupan sehari-hari secara normal. Inilah saat yang tepat bagi Joko untuk membuktikan nilai-nilai kepemimpinannya. Muncullah ide brilian dalam pikiran Joko membangun jembatan dari bambu. Namun, ketika ia mengajukan ide tersebut kepada warganya, respon yang diterima tidak semuanya positif. Banyak yang meragukan keberhasilan proyek tersebut. Bahkan, ada yang menganggapnya sebagai ide yang terlalu berani dan tidak mungkin berhasil. Tapi Joko tidak gentar oleh pandangan-pandangan skeptis tersebut. Dalam upaya untuk meraih dukungan warga, Joko mengadakan pertemuan desa yang melibatkan semua penduduk. Ia memaparkan dan menjelaskan rencananya secara detail dan terperinci, menjelaskan langkah-langkah yang akan diambil dalam membangun jembatan bambu tersebut. Meskipun tetap ada keraguan di antara warga, Joko akhirnya berhasil meyakinkan sebagian dari mereka dengan kecerdasan dan ketekunan yang dia miliki. Akhirnya, pembangunan dimulai, dan setiap warga diundang untuk berpartisipasi sesuai dengan kemampuannya. Joko sadar bahwa keberhasilan proyek ini tidak hanya bergantung pada dirinya sendiri, melainkan juga pada semangat gotong royong dan kolaborasi warga. Ia memberdayakan warga untuk berkontribusi dengan memberikan keahlian masing-masing. Sebagian membersihkan jalur, sebagian memilih bambu yang berkualitas, dan sebagian lagi mempersiapkan pondasi yang kokoh. Setiap hari desa itu dihiasi oleh suara palu yang memukul bambu, gemuruh kayu yang bertabrakan, dan langkah-langkah warga yang beriringan. Proyek ini menjadi pusat perhatian, dan lambat laun pandangan warga terhadap Joko mulai berubah. Mereka mulai melihat dedikasi dan semangatnya yang begitu besar dalam menghadapi proyek yang awalnya dianggap mustahil. Pertengahan perjalanan pembangunan, Joko melibatkan lebih banyak warga dalam pengambilan keputusan. Ia mendengarkan saran dan masukan dari setiap lapisan warganya, memastikan
bahwa jembatan ini benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi bersama. Sikap ini semakin memperkuat ikatan antara Djoko sebagai kepala desa dan warganya. Seiring waktu, desa yang awalnya terbagi kini bersatu lagi. Jembatan bambu yang kokoh dan indah membentang di atas sungai yang dulunya menjadi penghalang. Warga yang awalnya meragukan kini menyaksikan hasil nyata dari kerja keras dan kerjasama mereka. Djoko berhasil membuktikan bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang memberikan perintah, tetapi juga tentang membimbing, mendengarkan, dan berkolaborasi dengan warga. Kemenangan ini tidak hanya menciptakan perubahan fisik di desa, tetapi juga perubahan dalam persepsi warga terhadap kepemimpinan Djoko. Mereka yang awalnya meremehkan Djoko, sekarang menghormatinya sebagai pemimpin yang visioner dan berdedikasi. Jembatan bambu bukan hanya menjadi sarana fisik untuk melewati sungai, melainkan juga simbol keberanian, kebersamaan, dan kemajuan yang dicapai secara bersama-sama. Keberhasilan ini memberikan inspirasi bagi generasi mendatang. Cerita tentang bagaimana desa kecil yang awalnya terpinggirkan bisa bangkit dan bersatu melalui kepemimpinan yang kuat dan kreatif, menjadi sebuah legenda di kalangan warga. Djoko bukan hanya seorang kepala desa, ia adalah arsitek perubahan yang mampu mengatasi tantangan dengan keberanian dan inovasi. Seiring berjalannya waktu, desa itu menjadi contoh bagi desa-desa sekitarnya. Kepemimpinan Djoko bukan hanya meningkatkan infrastruktur desa, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan dan persatuan warganya. Desa yang tadinya dianggap remeh, kini dikenal sebagai contoh sukses, dan Djoko dihormati tidak hanya di dalam desanya, tetapi juga di lingkup yang lebih luas. Sahabat, Opa bercerita yang luar biasa. Cerita ini cerita tentang kepala desa bernama Djoko dan jembatan bambu yang ia bangun bersama warganya menjadi legenda yang terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ini bukan kisah tentang pembangunan fisik saja, melainkan tentang transformasi masyarakat, keberanian untuk berubah, dan kekuatan gotong royong. Djoko membuktikan bahwa setiap desa, sekecil apapun itu, memiliki potensi untuk berkembang dan bersinar jika dipimpin oleh pemimpin yang memiliki visi, dedikasi, dan keberanian untuk bertindak. Djoko, sang kepala desa, tidak hanya membangun jembatan fisik, tetapi juga jembatan kepercayaan dan kebanggaan di antara warganya. Semangat sahabat, salam luar biasa, salam Opa bercerita.